Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 12? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan baik, terhindar dari berbagai penyakit dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, bab 3 sudah selesai, sekarang masuk ke bab 4 yaitu mengenai menikmati novel ya. Nah, apa sih arti dari novel itu sendiri? Nah, novel artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, novel adalah cerita prosa yang panjang dan memiliki unsur intrinsik serta memiliki unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dari novel. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Yang pertama, tema atau topik. Yang kedua, yaitu tokoh atau penokohan. Yang ketiga, kalian bisa lihat di sini, yaitu alur. Yang keempat, latar. Yang kelima, sudut pandang. Yang keenam, gaya bahasa. Yang ketujuh, amanat. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik novel adalah sebuah unsur yang berperan dalam membangun novel dari dalam. Unsur intrinsik adalah unsur dalam cerita itu sendiri. Unsur tersebut tidak hanya satu, namun ada banyak yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, tema. Tema merupakan ide atau gagasan utama dari sebuah novel. Tanpa tema, sebuah novel tidak akan memiliki sebuah nyawa. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah novel, sedangkan penokohan merupakan watak atau karakter dari tokoh yang ada dalam cerita novel. Berdasarkan jenis watak, tokoh bisa dibagi menjadi 3 kategori yang sudah tidak asing lagi bagi kamu, yaitu tokoh protagonis atau tokoh pusat dalam cerita. Tokoh utama ini digambarkan sebagai sosok yang baik dan biasanya selalu mendapatkan masalah. Ada juga tokoh antagonis, tokoh yang menjadi kebalikan dari tokoh utama dalam cerita. Tokoh ini digambarkan sebagai sosok yang tidak bersahabat dan selalu membuat konflik. Dan yang terakhir adalah tokoh tritagonis, tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh ini digambarkan sebagai sosok yang netral. Yang ketiga, alur atau plot adalah hal penting yang akan membangun jalannya sebuah cerita dalam novel. Umumnya, alur dalam novel dibagi menjadi 2 macam, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju adalah alur yang cerita di dalamnya bergerak secara urut dan memiliki jalan cerita yang rapi. Contoh, penggunaannya adalah pada novel, biografi, dan autobiografi. Alur mundur atau biasa disebut flashback merupakan alur yang ceritanya bergerak secara loncat atau awal akhir. Sangat sering digunakan dalam novel misteri atau novel fantasi. Yang keempat, latar atau setting. Latar atau setting adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Latar adalah salah satu unsur pembangun cerita yang vital. Latar dibagi menjadi 5. Yang pertama waktu, yang kedua tempat, yang ketiga sosial budaya, yang keempat keadaan lingkungan, dan yang kelima suasana. Unsur intrinsik selanjutnya, yang kelima sudut pandang. Sudut pandang sendiri adalah cara pandang seorang pengarang dalam menyampaikan cerita novelnya. Dan yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa juga termasuk unsur yang penting. Cerita yang dibuat dengan gaya bahasa menarik, indah, dan memikat tentu akan bisa mengundang pembaca. Bahkan bisa dikatakan gaya bahasa adalah senjata utama pengarang untuk menghidupkan cerita. Dan yang terakhir, yang ketujuh, amanat. Amanat adalah sebuah pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita dalam novel. Amanat bisa berupa kritik sosial, ajakan, protes, dan lain sebagainya. Amanat umumnya dibagi menjadi 2. Yang pertama tersurat, disampaikan dengan jelas, dan yang kedua tersirat, disampaikan secara tersembunyi. Unsur ekstrinsiknya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari, kalian bisa lihat di sini, yaitu biografi dan latar belakang penulis. Yang kedua, kalian juga bisa lihat di sini, yaitu kisah di balik layar. Nah, yang ketiga, nilai yang ada di dalam